Meskipun ibu mertua adalah seorang bisu, menantunya justru bisa mendengar suara hati sang mertua. Saat mendengar sang mertua ingin ganti sarung selimut katun, si menantu langsung meletakkan jeruk di tangan, dan pergi membeli sarung selimut baru untuk menggantikan. Namun baru saja ibu mertua berbaring, dia langsung mengeluarkan beberapa jarum perak berlumuran darah dari dalam selimut. Perawat yang melihat langsung marah besar, menuduh si menantu menyiksa orang tua. Suaminya yang mendengar keributan langsung masuk ke kamar, tanpa basa-basi menampar wajahnya. Menuduhnya tak berperasaan. Wanita itu kebingungan, mengira semua hanyalah kesalahpahaman. Hingga sebelum operasi, ibu mertua meminta melihat album foto lama. Wanita itu pun pulang mengambil album dan menyerahkannya pada perawat. Namun begitu album dibuka, isinya justru penuh dengan foto-foto yang menampilkan dirinya sedang menyiksa sang mertua. Orang-orang yang melihat langsung marah, mendorongnya jatuh hingga tak sengaja terluka, dan akhirnya tewas di tempat. Namun saat membuka mata kembali, ia malah kembali ke hari pertama sang mertua masuk rumah sakit. Kali ini, dia kembali mendengar suara hati yang familiar, tapi ia pura-pura tidak mendengar. Saat ibu mertua minta ganti sarung selimut, dia hanya menjawab setuju lalu diam-diam menyembunyikan charger suaminya. Karena dia tahu, suaminya punya gangguan kecemasan parah. Begitu tahu baterai ponselnya habis, dia pasti langsung panik. Ia pun menyuruh suaminya pergi membeli sarung selimut. Sementara itu, dia santai-santai membereskan tempat tidur. Di saat itu juga, suaminya yang panik langsung merebut selimut dan mulai menggantikan sendiri. Tepat saat itu, ibu mertua kembali dibawa masuk oleh perawat. Baru saja berbaring, ia kembali mengeluarkan jarum-jarum perak penuh darah. Perawat kembali marah dan menuduh mereka menyiksa lansia. Ibu mertua menunjuk si menantu sambil mengeluarkan suara tak jelas. Wanita itu langsung sadar. Ibu mertua ingin menjebaknya lagi. Maka ia langsung menarik suaminya dan bertanya kenapa bisa ada jarum di dalam selimut. Karena yang menyentuh selimut hanya mereka berdua. Suaminya terdiam dan mulai mencurigai ibunya sendiri. Ibu mertua pun panik, berusaha keras menjelaskan. Tapi di mata orang lain, itu terlihat seperti sedang ditekan oleh anak sendiri. Hingga akhirnya, seseorang langsung menelepon polisi. Suaminya yang baru mulai bangkit dalam karir, langsung pucat ketakutan, tak sanggup menanggung skandal. Sementara wanita itu hanya menonton dengan dingin, karena di kehidupan sebelumnya, dia dipaksa mati tanpa pembelaan dari siapapun. Akhirnya suaminya dibawa polisi untuk diinterogasi. Ibu mertua pun emosinya tak terkendali. Dokter menyarankan agar segera dioperasi. Saat dibawa ke ruang operasi, ibu mertua kembali memohon lewat suara hati, ingin melihat album peninggalan mendiang suaminya. Wanita itu tetap dingin dan berkata, "Fokus saja operasi. Aku akan menunggu di luar." Namun ibu mertua tetap memaksa dan melambai-lambaikan tangan. Perawat bilang operasi kali ini sangat berisiko. Mungkin dia masih punya keinginan terakhir, dan menyarankan si wanita menuruti sebentar. Wanita itu berkata pada perawat, ibu mertua hanya gugup sebelum operasi, lalu berpura-pura menurut, mengambil alih kursi roda dan mendorongnya sendiri. Tapi tak disangka, ibu mertua mengunci roda kursi, dan bersikeras menulis keinginannya di buku kecil. Wanita itu langsung merobek kertas itu dan pulang. Begitu sampai rumah, ia menemukan album foto yang masih tergeletak di pojokan, dan seperti dugaan, isinya penuh dengan foto-foto fitnah. Namun kali ini, dia menemukan satu folder tersembunyi di bagian lain album itu.